there's not much to do when all Kayu bakar dibuat arang, arang dibakar memanaskan diri. Jangan mudah menyalahkan orang, cermin lihat muka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi teman-teman. Jadi di video sebelumnya aku itu kan udah belanja ke pasar, terus juga udah bongkar belanjaan. Nah di sini aku lanjutin teman-teman, aku tuh mau food prep. Jadi tadi sebelum aku food prep teman-teman, aku tuh bikin kopi dulu gitu ya. Ya biar semangat aja food prepnya gitu ya. Nanti kalau pas lagi ngerasa capek gitu kan, langsung istirahat dulu bentar terus nyeruput kopi. Wah sedep banget. Pokoknya kalau udah food prep gitu ya, terus atau ada kesibukan-kesibukan lain ditemenin sama kopi, rasanya itu endul banget ya teman-teman. Rasanya itu benar-benar bikin semangat banget. Oke, di sini aku tuh pertama-tama gitu ya, aku tuh bersihin ayam dulu teman-teman. Biasanya sih kulit-kulitnya itu nggak aku buang, tapi kali ini aku buang teman-teman. Nggak tahu kenapa lagi nggak pengen aja gitu ya. Nah ini ayam itu mau langsung aku ungkep aja. Dan di sini aku tuh pakainya bumbu racik ya teman-teman. Ya bumbu yang instan aja, tapi aku nggak bikinnya itu yang banyak gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sama jumlah ayamnya ya teman-teman. Nah di sini aku pakainya cuman sedikit lah gitu ya, palingan cuman 1/4 bungkus gitu. Nah di sini aku langsung aja masak ayamnya ya teman-teman. Kayaknya ini airnya agak kebanyakan ya, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting nanti aku bakal tungguin ayam itu sampai airnya itu benar-benar menyusut. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over kali ini tuh suaraku agak serak gitu ya, karena ini tuh di malam hari gitu ya teman-teman. Tadi aku udah sempet ketiduran sebentar gitu ya karena nidurin anak-anak. Dan ini tuh aku ngejarin buat voice over dikarenakan memang stok video itu udah lumayan numpuk gitu ya, terus juga memoriku udah hampir penuh gitu teman-teman. Dan posisinya di sini Pak suami juga lagi keluar, ada urusan buat ngurus kerjaan besok gitu teman-teman. Jadi dia itu pamit sebentar keluar, jadi sambil nungguin Pak suami pulang aku voice over aja. Nah teman-teman, tadi ketika aku lagi food prep ini gitu ya, aku juga ngeliatin ke kalian anak-anak itu lagi sibuk gitu ya. Jadi mereka tuh aku kasih jatah nonton handphone sebentar teman-teman, biar mereka itu anteng gitu ya. Tapi palingan itu anak-anak nonton handphone juga bentar ya, nggak lama-lama, karena kalau misalnya anak-anak nonton handphone terlalu lama takutnya kan nanti matanya itu cepat rusak gitu ya. Jadi ya udah nontonnya bentar aja. Terus nanti kalau misalnya mereka itu udah selesai jadwalnya buat nonton handphone, biasanya aku minta tolong sama Pak suami buat ngajakin anak-anak itu main keluar gitu ya, biar mereka itu nggak inget lagi sama handphone. Walaupun di sini suaraku itu agak serak gitu ya teman-teman, tapi aku tetap usahain buat voice over karena ini tuh judulnya itu udah kayak kepepet gitu loh teman-teman. Kan aku juga sering bilang ya ke kalian, aku tuh sering banget memanfaatkan the power of kepepet buat voice over. Karena terkadang itu teman-teman di siang hari tuh sebenarnya kadang tuh ada waktunya gitu ya buat voice over. Cuman kadang sambil aku nidurin anak-anak gitu ya, aku tidur rebahan malah kadang ikutan ketiduran gitu loh. Harusnya kan ketika anak-anak tidur itu aku voice over gitu teman-teman, tapi ya udahlah ya, namanya juga kadang kita itu lelah gitu ya. Jadi ya udahlah kapan sempatnya aja, nggak bisa siang ya udah malam gitu. Dan kalau misalnya pas lagi voice over kayak gini teman-teman, itu memang pengennya itu mood itu yang lagi benar-benar bagus gitu ya, kayak nggak banyak pikiran lah gitu, biar apa ya, biar kayak kita itu lebih tenang, terus juga pastinya nggak belibet ngomongnya. Lagipun teman-teman, ketika kita voice over mood kita itu bagus gitu ya, itu biasanya ketika kita ngisi suara itu kayak nggak kehabisan kata-kata gitu loh. Tapi beda halnya dengan ketika kita itu moodnya lagi nggak bagus, nah kita paksain buat voice over, nah itu keseringan itu ngeblank gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh kalau misalnya voice over gitu ya, kayak pengen banget gitu teman-teman, bener-bener kayak fokus gitu ya, bener-bener kayak moodnya itu bagus gitu teman-teman. Bahkan kadang sambil aku siapin kopi gitu ya, kayak misalnya aku voice over di siang hari gitu kan, biar apa ya, biar moodku itu bagus. Jadi ketika aku voice over itu kayak pas lagi ngomong itu nggak kehabisan kata-kata gitu, karena moodku lagi bagus. Sering juga sih teman-teman aku tuh maksain buat voice over ketika moodku lagi nggak bagus. Nah biasanya kalau udah
kayak gitu tuh yang kayak udah the power of kepepet juga gitu ya, kayak karena kayak udah mepet banget sama apa namanya, sama memori yang hampir penuh gitu ya, tapi mood nggak bagus. Tapi karena memang memikirkan memori itu udah mau full dan besok harus take video lagi misalnya gitu, atau nanti mau take video lagi, jadi mau nggak mau ya harus di ini gitu ya, harus di voice over secepatnya gitu. Ya begitulah teman-teman ya, untuk menjadi content creator gitu ya, kita punya banyak tantangan. Tapi kita itu jangan pernah menjadikan tantangan kita itu sebagai alasan kita ya teman-teman. Pokoknya tetap berjuang dan jadilah versi terbaik dari diri kita. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Nah di sini aku tuh udah mulai aja food prepnya. Pokoknya videonya aku cepet-cepetin, terus aku cut ya, aku potong-potong biar nggak terlalu lama aja durasinya ya teman-teman. Nah ini aku ada beli toge juga ya. Udah lama banget sih nggak beli toge, rasanya tuh kayak kangen. Nah di sini untuk bumbu-bumbu dapur teman-teman aku simpen aja ke tempatnya masing-masing. Di video kali ini tuh aku nggak bakalan jelasin harga lagi ya, karena kan di video sebelumnya aku udah jelasin gitu berapa harganya gitu ya teman-teman. Intinya untuk belanja mingguan aku kali ini tuh aku habis 197.000. Dari budget aku 250.000, itu kan masih ada sisa ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena aku tuh udah berencana pengen beli ikan sarden atau ikan kaleng gitu teman-teman. Nah itu nanti mau beli yang besar, itu kan harganya kayak 20 ribuan gitu ya. Jadi kan masih ada budgetnya tuh gitu. Nah ini ayam yang udah aku ungkep tadi teman-teman, udah dingin juga ya ini. Nah ini dia untuk belanjaan aku minggu ini. Alhamdulillah pokoknya kalau misalnya udah aman perstokan kayak gini tuh rasanya itu adem gitu ya teman-teman, pikiran itu tenang gitu ya. Apalagi aku tuh teman-teman setiap hari harus masak gitu ya. Dan aku tuh tim yang jarang banget beli teman-teman, bahkan kayak nggak pernah gitu ya beli lauk jadi gitu. Palingan kalau misalnya pengen beli di luar itu ya udah kayak beli nasi uduk gitu ya, bukan lauk jadi gitu teman-teman. Dan kayak apa ya, kayak lebih puas aja gitu masak sendiri gitu. Apalagi pak suami tuh banyak nggak maunya teman-teman dibeliin di rumah makan misalnya gitu ya, pengen bikin ini itu kan pak suami tuh nggak doyan gitu ya. Pak suami nggak doyan ayam, ikan gitu ya, jadi mau bikin lauknya atau mau beliin lauknya di luar itu agak susah. Makanya udahlah kayak lebih bagus aja gitu ya masaknya itu di rumah, jadi bisa dimasak sesuai dengan seleranya dia. Oke alhamdulillah aku udah beres food prep teman-teman, rasanya itu tenang banget, rasanya itu udah lega banget gitu ya teman-teman. Sekarang langsung aja aku susun semua belanjaan aku ke dalam kulkas ya. Dan di sini juga posisinya aku tuh juga sambil nyuci pakaian ya teman-teman. Nah ini tuh baru aku jemur pakaian, ini tuh udah sekitar jam 11-an atau kayak jam 12-an gitu loh teman-teman. Pokoknya ini udah siang banget lah ya aku jemur pakaian, karena memang tadi itu tuh aku sambil food prep sambil muter pakaian juga gitu ya. Tadi pagi sih aku berharapnya teman-teman pulang pasar gitu ya, pak suami tuh udah selesai gitu ya nyuciin pakaian, karena kan biasanya sering gitu ya. Tapi ternyata mungkin karena pak suami tuh kecapean gitu ya, pas aku pulang pasar anak-anak sama pak suami tuh belum pada bangun teman-teman. Yang bangun itu baru si kakak, itu pun karena mungkin dia ngedengar suara motor aku gitu. Jadi kayak bener-bener mereka tuh masih tidur pules teman-teman ketika aku bangun, si adik sama si ayah ya. Karena si kakak itu kalau udah ngedengar suara motor gitu ya pasti dia tuh langsung kayak bangun gitu. Jadinya ya pakaiannya belum dicuci gitu teman-teman. Makanya kayak sebelum food prep aku puterin dulu pakaian gitu teman-teman. Jadi kayak serba disambi-sambi gitulah, biar nanti food prep selesai, pakaian udah selesai aku cuci, jadi tinggal ngejemur doang. Alhamdulillah aja cuaca itu panas ya teman-teman. Jadi ini tuh pakaiannya walaupun dari jemur dari setengah hari tetap kering ya. Oke deh teman-teman, setelah selesai aku jemur pakaian, aku tuh lanjut lagi ke dapur buat masak ya teman-teman, karena aku tuh mau ngeburuin masak buat makan siang gitu. Dan teman-teman untuk hari ini tuh juga gitu ya, pak suami itu lagi pergi ke bengkel gitu ya, karena barokallah motor itu rusak teman-teman. Itu tuh motor itu rusaknya tuh kemarin gitu ya. Jadi aku ke pasar tadi tuh juga pakai motor kakak ipar, karena kakak ipar tuh lagi jenguk anaknya di pondok. Jadi motornya itu kebetulan nggak dipakai, jadi aku pakai gitu ya. Kemarin itu ceritanya aku kan ke warung gitu ya teman-teman, ke warung gitu ya, terus sampai di warung gitu kan udah belanja dan mau pulang gitu ya, tiba-tiba aku starter motornya itu nggak nyala gitu ya, sedangkan engkolan motor aku tuh rusak teman-teman, udah agak lama sih rusaknya gitu ya, kayak dol gitu loh dan belum diperbaikin gitu. Jadi aku tuh heran loh, kenapa ini kok nggak bisa di starter gitu ya. Terus aku coba pencet klaksonnya gitu, nyala gitu, berarti kan baterainya masih oke tuh ya. Akhirnya itu aku dorong motornya teman-teman
teman-teman, dari warung ke rumah gitu. Dan Pak Som itu udah nyoba mau ke bengkel teman-teman, tapi karena memang aku tuh motornya tuh rusaknya udah di sore hari, jadi bengkel tuh udah pada tutup. Alhasil ya baru deh di hari ini atau di keesokan harinya gitu ya teman-teman, baru diantarin ke bengkel gitu. Dan untuk hari ini tuh motor juga nggak bisa siap gitu, itu dijemputnya baru besok gitu teman-teman. Ya kayak ada aja gitu ya teman-teman, musibah gitu ya. Nah kalau udah masuk bengkel kayak gitu tuh suka was-was gitu ya, takutnya mahal gitu ya kena gitu motornya. Ya semoga lah teman-teman nggak banyak gitu ya motornya itu rusaknya gitu, karena kayak yang lain tuh aman teman-teman, kayak nggak bisa di starter doang gitu ya. Pokoknya aku berharap banget semoga lah nggak besar gitu ya biayanya. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Nah di sini aku tuh udah selesai buat goreng-goreng bahan masakan. Itu ada tempe, ada kentang, terus ada ikan asin rebus. Terus ini aku lagi numis sambalnya ya teman-teman. Sambal yang aku masak kali itu adalah sambal cabai hijau ya. Jadi cabai keriting yang masih hijau, yang masih muda, aku campur pakai cabai rawit. Terus tadi itu aku ulek ya teman-teman, biar enak gitu ya, biar harum gitu ya, makanya aku ulek. Nah itu juga aku udah selesai ngegoreng ayam buat anak-anak ya teman-teman. Jadi ayamnya itu tuh udah ada rasanya gitu ya. Jadi udah kayak gitu aja ayamnya, palingan nanti anak-anak makan dikasih kecap aja untuk nasinya. Anak-anak itu kumat-kumatan gitu loh teman-teman, kadang itu mau ayam kadang enggak gitu ya, pas aku kasih kadang mau kadang enggak gitu. Jadi ya kalau pas mereka mau alhamdulillah, kalau enggak misalnya mereka itu mau ya udah aku yang makan gitu. Nah teman-teman, ini ya aku udah selesai buat masak, alhamdulillah rasanya tuh lega banget. Ini dia ya teman-teman menu untuk hari ini, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, seperti biasa nih teman-teman, selesai masak, waktunya kita beberes ya, bertanggung jawab atas kerusuhan yang sudah kita sebabkan. Jadi di sini tuh kalau habis masak itu ya udah langsung aja gercep diberesin ya teman-teman, karena kalau nggak gercep diberesin gitu ya takutnya nanti tuh males gitu teman-teman. Nah kadang itu yang bikin kita males itu sebenarnya diri kita sendiri gitu ya, karena kita tuh menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa kita kerjakan di saat itu gitu teman-teman. Jadi ayo teman-teman jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Nah tadi tuh sebenarnya sambil masak aku juga sambil nyuci piring gitu ya teman-teman, cuman nggak aku record biar kalian nggak bosen. Makanya ini tuh setelah selesai masak aku tuh cuman nyuci sedikit doang, kayak perwajanan doang gitu ya, karena yang lainnya udah pada aku cuci ya biar lebih lega aja gitu ya teman-teman. Pokoknya aslinya mah emak-emak kayak gitu ya, sambil masak juga bisa sambil nyuci piring, sambil nyapu, kadang tuh sambil nyuapin anak gitu ya. Masya Allah emak-emak itu emang serba bisa banget, keren deh. Oke teman-teman, udah masak, waktunya makan karena aku udah lapar banget. Dan ini secangkir air es, seger. Asli aku udah lapar banget, aku makan dulu ya. Ini tuh nasinya nasi anget, baru mateng. Nah alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh rasanya bener-bener sedep banget, mantep. Makan pakai sambal cabai hijau kayak gini yang dicampur-campur, terus nasinya itu anget, sambalnya anget gitu ya, terus juga ditemanin sama air es. Wah luar biasa mantep banget. Mohon maaf ya buat kalian yang ngiler teman-teman. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton videoku dari awal sampai selesai. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Semoga juga untuk kalian yang belum subscribe bisa segera terbuka hatinya untuk mensubscribe ya. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.